Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 92 ayat 13a. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Ketika kita mendengar kata kurma, kita akan teringat dengan buah kecil yang rasanya begitu manis. Bapak Ibu, mungkin kita sering makan buah kurma. Tapi untuk menjadi buah yang manis ini, ada proses yang panjang dari pohon kurma ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab, kata pohon kurma ini sering muncul. Kenapa pohon kurma dan bukan pohon buah yang lain? Karena pohon kurma ini adalah pohon yang istimewa. Ketika seorang petani kurma menanam biji kurma, maka biji kurma itu akan ditanam di dalam tanah dan kemudian ditindih dengan batu. Ketika kurma ini tidak bisa tumbuh ke atas, maka akar dari pohon kurma ini akan masuk ke dalam tanah dan mencari sumber air. Ketika akar ini bertemu dengan sumber air, maka akar itu menjadi kuat dan akhirnya tumbuh ke atas dan bisa menyingkirkan batu yang menindih biji kurma itu. Ketika biji kurma ini kemudian bertunas ke atas menjadi pohon yang kuat karena dia punya akar yang dalam, akar yang menyentuh sumber air. Pohon kurma yang tumbuh ini menjadi kuat dan dia tahan dengan cuaca ekstrim dari padang gurun. Kalau pohon yang lain menjadi layu karena panas, tapi pohon kurma ini dia tetap segar. Ketika ada badai, pohon yang lain tercabut, pohon kurma ini tetap berdiri tegak karena dia punya akar yang kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga kehidupan orang benar. Ketika orang benar ini seringkali Tuhan izinkan ada beban yang menindih hidupnya. Ada sesuatu yang berat di dalam kehidupannya. Dan orang benar ini tidak bisa tumbuh ke atas. Maka orang benar ini akan tumbuh ke bawah. Akarnya akan mencari sumber air hidup, yaitu firman Allah. Orang benar tidak mudah putus asa di dalam tekanan, tidak gampang menyerah di dalam tekanan, tetapi dia akan bertumbuh ke bawah mencari sumber air hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sudah bertemu dengan air hidup, maka orang benar ini akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, sehingga dia bisa menyingkirkan setiap tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Dan dia bisa tampil menjadi pemenang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita diberkati di dalam usaha kita, karir kita menanjak, atau mungkin kita dipercaya banyak pelayanan di gereja. Tetapi kalau kita tidak mempunyai akar yang dalam, akar yang terkoneksi dengan sumber air hidup, kalau kita tidak tertanam di atas firman Tuhan, maka ketika ada goncangan, ketika ada badai di dalam kehidupan kita, ketika angin mengombang-ambingkan hidup kita, maka kita akan tercabut, kita akan tumbang. Ketika kita diberkati, ketika kita dipercayakan banyak pelayanan, pastikan bahwa kita tertanam di atas firman Tuhan. Kita mempunyai akar yang dalam, akar yang terkoneksi dengan sumber air hidup itu. Maka kita akan tetap berdiri di dalam setiap apapun yang kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang benar tidak hidup oleh karena kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya, yang dia alami. Tetapi orang benar hidup karena dia punya akar yang dalam, yang terkoneksi
dengan sumber air hidup. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, orang benar tetap mengeluarkan buah di setiap musim hidupnya. Apapun musim di dalam kehidupan kita, orang benar tetap akan mengeluarkan buah yang manis. Buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang memberikan kekuatan. Buah yang memberikan pemulihan bagi setiap orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini, apa kondisi saat ini? Apakah kondisi kita sedang dalam kondisi ditanam, atau mungkin kita dalam kondisi sudah bertumbuh dengan lebat? Apapun kondisi kita, pastikan bahwa kita punya akar yang kuat seperti tunas pohon kurma. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini kami sudah belajar melalui firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau bertunas seperti pohon kurma. Bapa, kami mau Tuhan, akar iman kami Tuhan tertanam di atas firman-Mu. Kami mau Tuhan, akar firman kami terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Di dalam situasi, kondisi apapun di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hidup bukan karena kondisi dan situasi, tapi karena kami hidup karena ada aliran-aliran Tuhan. Sumber air itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh berbuah Tuhan, dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat COTW, khususnya Tuhan dari bayi sampai lansia. Engkau memberkati di dalam setiap Tuhan apa yang dilakukan, dan di dalam kondisi apapun yang sedang dialami Tuhan Engkau hadir. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau di dalam sukacita yang Engkau berikan di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.